Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Lani. Selamat pagi juga Bu Ika. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya dan selalu tetap ceria di rumah. Iya, hari ini kita mau apa ya Kak Lani? Kita mau bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan nantinya. Iya. Kita Yuk. bangkit berdiri ya semuanya. Oke, kita bangkit berdiri, semangat semuanya untuk memulai sekolah minggu kita. Kita mau nyanyi nih Mbak Ika. Mau nyanyi Lagu apa ya? Yesus kekasih jiwaku. Betul. Kayaknya ya. Ya. Bisa semua ya anak-anak ya? Bisa dong, harus semangat ya. Iya. Bangkit berdiri dan kita tepuk tangan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi anak-anak ya, Yang semangat dalam memuji nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu ya semuanya. Yuk lipat tangannya, tundukkan kepala dan kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus sudah menyertai kami sepanjang istirahat kami semalam tadi. Kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat dan semangat yang baru. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memulai sekolah minggu kami. Biarkan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat dan dengan sungguh-sungguh juga nantinya mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami agar bisa bernyanyi dengan semangat dan juga setiap teman-teman kami di rumah dimanapun berada, walaupun kami belum bisa sama-sama, kami percaya Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Lani. Ya, Kak Lani suka jalan-jalan nggak sih? suka dong, kemana-mana juga suka. Biasanya kalau jalan-jalan sendirian atau ada temennya? Kadang-kadang sendirian, kadang-kadang ada temennya, cuma kadang kalau sendirian kok takut ya Bu Ika ya? Enak ya kalau sendirian. Nah anak-anak, kalau anak-anak di rumah suka jalan-jalan nggak ya? Mestinya suka ya, semuanya Iya dong. suka jalan-jalan. Nah kalau kita jalan-jalan sendirian itu kan memang nggak enak ya Kak Lani. Betul. Tapi sebetulnya
kita itu gak akan pernah sendirian kan ya? Iya, firman Tuhan bilang Tuhan Yesus itu selalu nemenin kita. Oh iya betul sekali. Walaupun mungkin kita nggak selalu melihat fisiknya, tapi Tuhan Yesus tuh nemenin kita di dalam hati kita, selalu menyertai kemanapun. Ya betul sekali. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya. Kita mengingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita sekalian. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya anak-anak, yuk dengan lebih semangat ya, kita sambil jalan. Ya, sama ya Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik lagi. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, anak-anak kalau di rumah kan sering dipanggil kan ya sama papa mamahnya. Dipanggil misalnya, "Hai Vika, ayo sini makan dulu." Atau, "Hai Laika, ke sini, ayo belajar dulu." Nah, harusnya anak-anak itu datang atau enggak ya, Kak Lani? Langsung datang apa? Nanti mah, nanti dulu, aku main dulu. Iya, kadang-kadang anak-anak suka bilang, "Sekto," gitu ya. Tapi harusnya boleh enggak sih kayak gitu? Kalau dipanggil orang tua mestinya harus datang langsung ya Kak Lani? Betul, harus langsung iya mama, atau kalau papa yang jawab, yang panggil iya papa. Iya, kayak mestinya gitu. seperti itu. Karena kadang-kadang Tuhan Yesus juga mau panggil kita loh. Oh ya? Iya, kita dipanggil buat jadi anak-anak yang nurut. Nah, sekarang jawaban kita gimana? Jawab iya atau jawab enggak nih kalau dipanggil Atau Tuhan Yesus? jawab, "Ntar dulu deh Tuhan." Masa jawab gitu kan nggak mungkin ya. Bener, kayak lagu kita setelah ini. Kita mau nyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Coba kita sudah nurut belum ya kalau Tuhan Yesus panggil? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Iya, kita mau menyanyi Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi anak-anak, kita nyanyikan sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya,
Selamat pagi anak-anak. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Meskipun kita belum bertemu dengan teman-teman, dengan guru-guru, kita tetap semangat, tetap sukacita. Kita terus berdoa supaya suatu saat nanti kita bertemu lagi, berjumpa lagi dalam ibadah di gereja. Sekarang kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita buat yang sudah bisa membaca. Tapi kita berdoa dulu. Oke, mari kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan, terima kasih. Kini saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 2 ayatnya yang ke-23 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kita lihat, kita membaca Alkitabnya, kita pahami lewat video berikut ini. Anak-anak, masih ingat cerita minggu lalu? Cerita tentang seorang bayi yang ditemukan di sungai Nil. Siapa nama bayi itu? Iya, betul, Musa. Cerita pada minggu ini, Musa sudah tumbuh dewasa, tetapi ia telah meninggalkan istana Fir'aun. Bahkan menjadi musuh Fir'aun karena telah membela saudara-saudaranya yang sakit karena dipukul dan dipaksa untuk bekerja keras. Musa menjadi gembala di Midian. Tiap hari Musa menjaga kawanan dombanya. Suatu hari Musa sedang mencari dombanya. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Musa berjalan mendekati api itu, tapi terdengar suara, "Musa, Musa, jangan mendekat. Lepaskan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana berdirimu itu tempat yang kudus." Musa ketakutan, menutup mukanya. Tetapi suara itu lagi, "Akulah Allahmu. Aku melihat muka-muka sedih anak-anakku di Mesir. Aku mendengar mereka menangis, memanggil namaku. Mereka memohon kepadaku untuk dibebaskan. Aku sangat mengasihi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka bersedih dan menderita lagi. Aku sudah berjanji untuk selalu menjaga mereka. Aku setia pada janjiku. Aku akan bebaskan mereka dari orang Mesir yang jahat." Tuhan mengutus Musa pergi menghadap Fir'aun supaya ia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan meminta Musa memimpin mereka keluar dari negeri itu. Tetapi Musa berkata, "Siapakah aku ini, Tuhan? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Tuhan berfirman, "Bukankah aku menyertai engkau?" Lalu Musa bertanya lagi pada Tuhan, "Tuhan, jawaban apa yang akan diberikan orang Israel jika mereka menanyakan siapa Tuhan yang mengutusnya?" Lalu Tuhan berfirman, "Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan pada orang Israel itu, Akulah Aku yang mengutus engkau." Tuhan berjanji akan membawa mereka ke negeri yang luas dan indah. Di sana tersedia banyak susu dan madu bagi orang Israel, dan Tuhan akan selalu menyertai mereka. Ya anak-anak, kita sudah mendengarkan video tadi tentang Alkitab di Keluaran 2 dan 3.
yaitu tentang Bapak Musa. Lanjutan cerita dari minggu lalu. Dan pada minggu ini diceritakan bahwa Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel, bangsa Israel. Nah, tadi di cerita itu Tuhan memberikan suatu perintah kepada Musa. Apakah perintah itu langsung dijawab oleh Musa? Ya Tuhan, siap Tuhan. Tidak kan? Bapak Musa merasa tidak pede, tidak percaya diri, merasa tidak mampu. Apa iya aku ini bisa? Sampai Tuhan berkata kepada Musa, aku menyertai engkau. Tuhan menyertai Bapak Musa. Dan itu artinya pula dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saya. Tuhan menyertai kita semua. Kita punya masalah dalam setiap kehidupan kita setiap hari, baik kecil, baik yang kelas Bethlehem, Nazaret, Yerusalem, pasti setiap hari punya masalah, punya persoalan. Kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk bisa belajar dengan baik di rumah tanpa pendampingan Bapak Ibu guru, hanya papa mama kita. Padahal papa mama kita di rumah juga bekerja, di rumah juga mengerjakan tugas-tugas yang lain. Itu suatu masalah di dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus belajar di tengah-tengah kehidupan keluarga yang juga mengerjakan aktivitas banyak di rumah. Nah, bagaimana cara kita menghadapi setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari? Biasanya kalau kita punya masalah pasti merasa, aku nggak mampu, aku nggak bisa, aku kayaknya nggak bisa deh menyelesaikan soal ini. Kita merasa tidak percaya diri, kita merasa tidak mampu, kita bahkan mungkin merasa khawatir, takut, tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Wajar, karena kita ini manusiawi, ya kan? Kita memiliki rasa takut, kita memiliki rasa khawatir, itu wajar, asalkan tidak berlebihan. Setiap masalah yang kita hadapi haruslah kita hadapi dengan memiliki solusi yang terbaik, dan solusi itu dengan menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah yang hanya kita bawa terus, yang tidak kita selesaikan, setiap hari akan bertambah dan bertambah, akan menghilangkan sukacita kita. Dengan adanya masalah akan menghilangkan sukacita kita, membuat kita menjadi anak yang suka marah, suka nangis, suka ini itu, menuntut ini itu. Itu menunjukkan bahwa kita khawatir, bahwa kita tidak percaya diri dengan setiap masalah yang kita hadapi. Tetapi kalau kita ada masalah, kita mau berdoa, kita mau meminta tolong kepada Tuhan, menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita, maka kita akan menemukan solusi, jawaban untuk setiap masalah yang kita hadapi. Dengan adanya masalah itu akan kelihatan bagaimana iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mudah putus asa dulu, mudah khawatir dulu, mudah takut dulu, mudah marah-marah dulu ketika menghadapi masalah, itu berarti kita tidak menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu tadi bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Coba deh kita katakan sekarang dengan keras, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya. Kalau itu terus kita tanamkan dalam hati kita, ada Tuhan yang selalu menyertai saya setiap hari, maka setiap persoalan yang kita hadapi pasti akan terselesaikan dengan baik. Dengan adanya masalah membuat kita menjadi pribadi yang kuat, menjadikan kita untuk terus bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Masalah harusnya membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan, merasakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Pasti yang namanya
tidak percaya diri, khawatir, takut, itu wajar untuk kita hadapi, untuk kita rasakan. Tetapi kita ingat tadi kuncinya apa? Tuhan menyertai saya. Selalu ingat itu, bahwa di setiap kondisi apapun Tuhan menyertai saya. Dengan masalah justru kita akan melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Belajar untuk lebih memahami firman Tuhan, kita belajar bagaimana mencari jalan keluar yang terbaik untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Bersama Tuhan, bersama penyertaan Tuhan, bersama firman Tuhan, berdoa dan berharap kepada Tuhan, maka kita bisa akan melalui setiap persoalan yang kita hadapi. Seperti Bapak Musa tadi, dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Dan itu pun selalu akan terdengar di dalam telinga kita maupun hati kita. Tuhan menyertai saya. Kita selalu ingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam dalam kehidupan kita saat ini, bahkan sampai selamanya. Tuhan selalu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap hal apapun yang kita alami saat ini. Jadi percaya, menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, menyerahkan setiap kekhawatiran kita kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa papa mama kita menjadi utusan Tuhan untuk selalu menolong kehidupan kita. Saat ini kita memang masih kecil, belum memiliki masalah yang begitu besar, tetapi kita tetap memiliki yang namanya persoalan. Kita belajar saat ini di rumah pasti merasa lebih susah daripada belajar di sekolah. Itu salah satu persoalan kita saat ini. Tetapi kita yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita sebelum belajar berdoa dulu pada Tuhan, pasti kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Ingat selalu kata kuncinya, Tuhan menyertai saya. Dan itu selalu yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Teruslah berdoa, teruslah berharap pada Tuhan setiap melakukan apapun, melakukan aktivitas apapun, mau makan, mau tidur, mau mengerjakan tugas apapun itu, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Maka Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Selalu menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati. Amsal 23 ayatnya yang ke-18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Terima kasih. Amsal 22 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 Amsal 23 ayat 18. ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Ayat hafalan minggu ini terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Berbunyi demikian. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dibaca, dihafalkan, kemudian dibuat videonya, dikirim ke grup sekolah minggu. Terima kasih anak-anak. Oke adik-adik, di sini udah ada si celengan ungu nih. Berarti saatnya kita mengumpulkan persembahan. Oke, adik-adik udah siap semua belum celengannya? Harusnya sudah disiapin ya dari rumah masing-masing ya. Sudah siapkan uang persembahannya, sudah siapkan celengannya. Tiba waktunya kita nanti mempersembahkannya pada waktu kita bisa kembali sekolah minggu di gereja. Iya. Oke, yuk kita mau bawa persembahan kita sambil sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih Seribu. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Yuk kita nyanyikan bait yang kedua ya adik-adik. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan berkat-Mu. Terima kasih kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah boleh memberikan firman yang indah buat kami semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, biarlah firman yang boleh kami dengarkan tadi, boleh dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dan terus tertanam di dalam hati kami. Kami berdoa untuk Bu Rani yang sudah menyampaikan firman. Tuhan memberkati Bu Rani senantiasa dalam kehidupannya, juga dalam keluarga dan pelayanannya. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama. Tuhan memberkati persembahan kami ini, Tuhan sucikan dan kuduskan supaya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan di gereja kami, baik untuk ibadah minggu, untuk sekolah minggu, dan juga untuk pelayanan lainnya. Tuhan kiranya Engkau senantiasa memberkati ya Bapa, agar keberadaan gereja kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar mengajar untuk anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam mereka bersekolah setiap harinya. Tuhan menolong di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini yang masih belum memungkinkan anak-anak-Mu untuk belajar di sekolah secara normal. Tuhan memberkati kegiatan belajar mereka selama harus belajar di rumah. Tuhan menolong, Tuhan menyertai anak-anak-Mu supaya mereka boleh tetap menerima pelajaran dengan baik meski mereka harus belajar dari rumah.
Berkati setiap guru-guru mereka ya Bapa. Tuhan menolong supaya guru-guru mereka boleh dapat menyampaikan pelajaran untuk anak-anak ini dengan baik, meskipun harus melalui pembelajaran online. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah bekerja keras, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Tuhan menolong dan memberkati orang tua kami. Berikanlah kesehatan yang terbaik untuk orang tua kami ya Bapa, agar mereka selalu dapat bekerja dengan baik dan senantiasa bersukacita di dalam mendidik kami semua anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami sebentar juga akan mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan memberkati supaya kami tetap senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kami tetap senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami dan selalu menyertai kami senantiasa. Bila mana ibadah ini berakhir, biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai kami semua dan kami boleh dipertemukan kembali minggu depan di dalam ibadah sekolah minggu. Kami menyerahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu kita minggu ini. Jadi sebelum kita mengakhirinya, Kak Lani dan Bu Ika mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu penutup supaya kita selalu ingat bahwa kita punya sahabat yang setia, yang selalu ada. Sahabat kita semua yaitu Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang setia ya. Bangkit berdiri semua anak-anak, kita nyanyikan dengan sukacita dan penuh semangat. Tepuk tangan ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. ya kita sudah sampai di penghujung ibadah kita ya Kak Lani. Kita harus berpisah dengan anak-anak, tapi jangan khawatir, kita pasti akan ketemu lagi Minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi anak-anak. Sebelumnya kita nyanyikan sekali lagi lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia. Tetap semangat, tetap bersukacita ya. Dan juga tetap jaga kesehatan ya Bu Ika ya. Ya. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia.